Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi Quran surat yang ke-10, yaitu surat Yunus ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati famakanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl kadzalika nadba'u ala qulubil mu'tadin. Kemudian sesudah Nuh kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka tidak hendak beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat. Kemudian sesudah Nuh kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat ke-74. Maksudnya, sesudah Nabi Nuh alaihissalam datanglah para rasul dengan membawa hujah-hujah, dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang membenarkan apa yang disampaikan oleh para rasul itu kepada mereka. Jadi para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada suatu kaum itu mereka membawa dalil dan keterangan yang membenarkan apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Ya, keterangan-keterangan baik berupa dalil nakli dan dalil akli, baik yang berasal dari wahyu dan juga berdasarkan akal. Kemudian lanjutan ayatnya, fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Tetapi mereka tidak
hendak beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Yakni umat-umat itu tidaklah mau beriman kepada apa yang disampaikan kepada mereka oleh rasul-rasulnya, karena mereka sudah terbiasa mendustakan para rasul sejak para rasul diutus kepada mereka pada pertama kalinya. Hal ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazaruhum fi tu'yanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Quran Surah Al-An'am surat ke-6 ayat 110. Kemudian lanjutannya, yaitu adapun firman Allah SWT, kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Demikianlah kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. Sebagaimana Allah mengunci mati hati mereka sehingga mereka tidak beriman karena kedustaan mereka itu. Demikian pula Allah mengunci mati hati orang-orang yang serupa dengan mereka sesudah mereka tiada. Hati orang-orang yang serupa dengan mereka terkunci mati, yang karenanya mereka tidak mau beriman sehingga mereka menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri siksaan yang sangat pedih. Makna yang dimaksud ialah Allah telah membinasakan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya dan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada para rasul. Jadi orang yang binasa kelak adalah orang yang mendustakan rasul-rasul Allah, dan orang yang beruntung dan selamat kelak adalah orang-orang yang beriman atau mempercayai rasul-rasul Allah. Yang demikian itu terjadi pada masa sesudah Nabi Nuh alaihissalam, karena sesungguhnya manusia itu sebelum Nuh alaihissalam, dari mulai masa Nabi Adam alaihissalam berada dalam agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah, hingga manusia memulai penyembahan kepada berhala-berhala. Lalu Allah SWT mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka. Karena itulah di hari kiamat kelak orang-orang mukmin akan berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, engkau adalah Rasul Allah yang pertama untuk penduduk bumi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa jarak masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 generasi. Semuanya memeluk agama Islam. Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan.
Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat yang ke-17. Di dalam ayat ini, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 17, terkandung makna peringatan yang besar bagi orang-orang musyrik Arab yang mendustakan penghulu para rasul dan penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, apabila orang-orang yang mendustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala telah tertimpa azab dan pembalasan seperti yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya itu, maka apakah yang diduga oleh orang-orang musyrik Arab sehingga mereka berani melakukan hal yang lebih berat daripada para pendusta rasul di masa silam? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita bacakan, yaitu penjelasan Quran surat Yunus ayat ke-74 sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam ayat ini menceritakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada satu kaum, yaitu kaum yang sesudah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana umat-umat setelah Nabi Nuh alaihissalam mereka sudah menyimpang dari agama tauhid, yaitu mereka melakukan penyembahan terhadap berhala. Jadi kemurnian tauhid terjaga mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dalam masa waktu 10 kurun. Kemudian setelah itu barulah mulai umat-umat terdahulu melakukan penyimpangan, yaitu dengan menyembah berhala-berhala. Lalu diutuslah para rasul untuk mengingatkan umat manusia agar tidak melakukan penyimpangan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Ayat ini juga menjadi pelajaran bagi orang-orang musyrik Arab yang mana mereka juga mendustakan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka mengetahui bagaimana orang-orang terdahulu, cerita-cerita orang-orang terdahulu yang mana mereka telah ditimpa azab dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 17. Wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, disebabkan mereka mendustai rasul-rasul Allah tersebut. Maka seharusnya orang-orang musyrik Arab yang mana mereka telah mengetahui akibat dari pendustaan terhadap rasul-rasul Allah, seharusnya mereka takut tidak melakukan
hal yang serupa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul Allah. Padahal Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa bermacam-macam dalil, baik itu berupa firman Allah SWT ataupun yang berupa mukjizat, sebagaimana dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan. Namun mereka tetap tidak mau beriman. Maka dari itu kita memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.